Baruch haba b'Shem Adonai, Yishlachai. Kita membedakan dua istilah jalan salib. Yang pertama, Via Dolorosa artinya jalan duka cita. Yang kedua, Via Crucis artinya jalan salib. Via Dolorosa merujuk pada jalanan di Yerusalem, di mana lebih dari 2000 tahun yang lalu Yesus benar-benar berjalan memikul salib menyusuri jalanan itu hingga akhirnya sampai di puncak Bukit Golgota. Sementara Via Crucis atau jalan salib adalah istilah yang merujuk pada devosi atau ibadat yang kita gunakan di gereja-gereja atau tempat ziarah yang dibuat untuk meniru dan mengenangkan perjalanan Yesus di sepanjang Via Dolorosa atau jalan duka cita di Yerusalem dulu. Kalau kita bertanya siapakah yang membuat jalan salib pertama, tentu saja Yesuslah pembuat jalan salib pertama ketika dia memanggul salib yang berat dari Praetorium Pilatus hingga puncak Golgota. Panjang salib Yesus itu tak kurang dari 4 meter. Tentu saja itu dapat dipahami. Jika tinggi Yesus sekitar 177 cm, lalu sisa panjang kayu di atas kepala Yesus mesti dipasang plakat yang bertuliskan INRI, Yesus Nazarenus Rex Judeorum, dalam 3 bahasa, dalam bahasa Latin, Yunani, dan Ibrani, itu sudah memakan sekitar 2 meter lebih sedikit. Lalu sisa panjang kayu di bawah kaki Yesus ditambah panjang kayu yang mesti dibenamkan ke dalam tanah agar salib dapat berdiri dengan kokoh untuk menyangga salib beserta dengan orang yang disalibkan di atasnya, sangat masuk akal jika panjang kayu salib Yesus itu minimal 4 meter. Bisa Anda bayangkan betapa beratnya memanggul salib sepanjang 4 meter lebih, ditambah plakat kayu bertuliskan INRI dalam 3 bahasa digantungkan di leher. Setelah sebelumnya Yesus menderita hingga berkeringat darah di Getsemani, setelah itu ia disesah oleh 2 algojo Yahudi masing-masing dengan cambuk beruntai 7 tali kulit yang ujung-ujungnya diberi martil atau butiran-butiran besi hingga Yesus hampir mati, dan masih ditambah lagi dengan mahkota duri di kepala yang disematkan atau dipasangkan oleh para serdadu Romawi. Menurut Maria Valtorta, seorang mistikus wanita dari Italia yang mendapat anugerah melihat peristiwa-peristiwa dalam hidup Yesus secara lebih detail, para rasullah yang untuk pertama atas perintah Yesus menyusuri ulang jalan salib itu. Itu sebut saja sebagai semacam silih karena mereka sebelumnya telah meninggalkan Yesus saat penangkapan Yesus di Getsemani. Yohaneslah yang menjadi tour guide ziarah jalan salib yang pertama bagi teman-temannya itu, karena Yohanes ada di Golgota bersama Maria Bunda Kristus saat itu. Ide bahwa para rasul adalah peziarah jalan salib yang pertama adalah sangat beralasan, karena bagaimana mungkin para rasul ini kelak akan menjadi pewarta Injil Kristus jika mereka tidak tahu apa yang Tuhan mereka tanggungkan demi penebusan dosa-dosa dunia. Merenungkan peristiwa jalan salib Yesus pastilah menjadi bagian yang sentral dalam hidup iman para rasul. Setelah Santa Helena menemukan salib suci yang perayaannya masih kita rayakan sampai sekarang pada tahun 325 Masehi, Kaisar Konstantin putranya membangun gereja makam kudus di Bukit Golgota. Ada sumber lain yang mengatakan bahwa Santa Helena lah yang membangun itu. Pada tahun 340 Masehi, jadi 15 tahun setelah gereja makam kudus dibangun, Santo Hieronymus, sang penerjemah Alkitab ke dalam bahasa Latin, lahir. Dia meninggal pada tahun 420 di Bethlehem. Santo Hieronymus mencatat bahwa banyak peziarah dari berbagai negara di sekitar Israel waktu itu datang ke tempat suci di Israel itu selama masa hidupnya, selama masa hidup Santo Hieronymus. Jadi tampaknya Golgota sudah menjadi tempat peziaran segera setelah kelahiran gereja Kristus. Pada tahun 1229, saudara-saudara dari Ordo Fransiskan telah memiliki sebuah rumah kecil di dekat perhentian atau stasi kelima dari Via Dolorosa. Pada tahun 1272, Sultan Baybars dari Mesir mengizinkan para Fransiskan untuk menetap di Senakel atau ruang atas, tempat perjamuan terakhir di Gunung Sion. Tahun 1309, para Fransiskan juga mulai menetap di Bethlehem dan di Gereja Makam Kudus. Secara resmi, Ordo Fransiskan diberi wewenang untuk menjaga tempat-tempat suci, termasuk Gereja Makam Kudus di Yerusalem, melalui bula yang dikeluarkan oleh Paus Clement ke-6 pada tahun 1342 Masehi. Merekalah yang kemudian secara bertahap mengenalkan devosi jalan salib ini di Eropa
hingga kini kita di Indonesia pun mengenalnya. Perenungan jalan salib adalah sumber kekayaan rohani bagi para orang kudus. Karena itu devosi ini sangat baik dan penting. Walau demikian, ada pertanyaan yang muncul dalam benak saya sejak bertahun-tahun yang lalu setiap kali saya mengikuti ibadah jalan salib. Kita tahu jalan salib dimulai pada stasi pertama dengan peristiwa Yesus dijatuhi hukuman mati. Lalu Yesus mulai memikul salibnya pada stasi kedua, hingga ia jatuh pertama kalinya pada stasi ketiga. Lalu setelah diselingi pertemuan Yesus dengan Maria pada stasi keempat, jalan salib sampai pada stasi kelima di mana dikisahkan tentang Simon orang dari Kirene yang menolong Yesus. Nah, peristiwa Simon dari Kirene menolong Yesus memikul salib yang diletakkan di bagian awal kisah jalan salib inilah yang memunculkan urutan stasi atau peristiwa yang janggal, sekaligus memunculkan rasa kurang berterima bagi saya. Kejanggalannya adalah, pertama, kalau setelah Yesus jatuh yang pertama kali, kemudian mulai sejak saat itu, Simon dari Kirene sudah dikisahkan menolong Yesus, maka bagaimana mungkin nanti Yesus masih jatuh dua kali lagi? Bukankah salib sudah dipikul oleh Simon dari Kirene? Artinya kalau Simon dari Kirene sendiri yang ganti memikul salib sejak perhentian kelima, maka dua kali kejatuhan berikutnya di stasi ketujuh dan kesembilan harusnya Simon yang jatuh dan bukan Yesus. Sementara itu kalau kita bayangkan salib itu dipikul berdua oleh Yesus dan Simon, maka dua kali kejatuhan yang berikutnya itu mesti dikatakan bahwa Simon dan Yesus jatuh bersama-sama. Sementara narasi stasi jalan salib hanya mengatakan bahwa Yesus sendirilah yang jatuh untuk kedua dan ketiga kalinya saat memikul salibnya. Atau kemungkinan imajinasi lain bisa mengatakan bahwa Yesus jatuh sendirian saja, sementara Simon masih tetap berdiri memegangi salib. Itu tetaplah sebuah skenario yang janggal dan tidak koheren dengan renungan yang berpusat pada penderitaan Yesus yang kembali terjatuh karena dosa manusia yang terus berulang. Kejanggalan kedua menyangkut hal yang lebih serius, yaitu masalah afirmasi teologis. Kalau sejak kejatuhan pertama, posisi Yesus sebagai pemikul salib sudah digantikan oleh Simon dari Kirene, maka berarti bukan Yesuslah yang sebenarnya dan terutama memikul beban salib dosa dunia, melainkan Simon dari Kirene lah yang lebih berjasa. Jadi begitulah sejak dahulu saya selalu merasa ada kejanggalan alur kronologis setiap kali ibadah jalan salib sampai pada stasi yang mengisahkan Simon dari Kirene menolong Yesus. Maksud saya intensitas dan gradasi penderitaan Yesus yang semestinya semakin memuncak hingga ia sampai jatuh kedua kali bahkan sampai ketiga kalinya itu secara dramatik dikacaukan atau bahkan dicegah perwujudannya oleh pertolongan Simon yang terlalu tergesa-gesa di bagian awal kisah. Kekacauan dramatik urutan stasi itu menimbulkan implikasi teologis juga tentang siapakah yang lebih berjasa memikul salib dosa-dosa dunia, Yesus atau Simon dari Kirene. Kita tahu bahwa urutan peristiwa atau kronologi dalam devosi jalan salib bukanlah soal dogmatik. Jadi tidak apa-apa kita memikirkan sebuah kronologi yang diperkirakan lebih sesuai dengan kejadian sebenarnya. Pada gilirannya hal itu nanti akan menolong kita untuk dapat menghayati dan mengapresiasi dengan lebih baik dan lebih mudah bobot sengsara yang ditanggung Tuhan Yesus demi penebusan diri kita. Selain dari masalah itu, prinsipnya adalah apa yang sebenarnya terjadi itulah yang mestinya kita ikuti. Dari buku Il Poema dell'Uomo Dio atau The Poem of the Man God volume 5, tulisan Maria Valtorta, saya jadi mengerti kronologi yang kalau tidak dapat diklaim sebagai kronologi yang sesungguhnya, paling tidak ini adalah kronologi yang lebih masuk akal. Menurut buku itu, pertemuan antara Yesus dengan Simon dari Kirene itu terjadi hampir bersamaan dengan pertemuan Yesus dengan Maria, atau boleh dibilang bersamaan dengan pertemuan antara Yesus dengan Maria. Kalau kita perhatikan dalam urutan stasi jalan salib yang biasa kita pakai pun, peristiwa Yesus bertemu dengan Maria itu diletakkan berurutan dengan peristiwa pertemuan Yesus dengan Simon dari Kirene. Kisah yang kita miliki itu tampaknya mewarisi tradisi kisah yang benar. Buku Il Poema dell'Uomo Dio atau The Poem of the Man God pun mengisahkan dua peristiwa itu secara berdekatan, bahkan bisa dibilang bersamaan.
Nah, yang membedakan ialah, menurut buku itu, peristiwa pertemuan Yesus dengan ibunya dan dengan Simon dari Kirene itu terjadi bukan pada awal jalan salib, melainkan pada saat akhir, saat Yesus sudah hampir sampai di puncak Golgota, saat Yesus sudah jatuh 3 kali terlebih dahulu. Jadi logika yang disarankan oleh buku ini adalah, Yesus sudah sangat kelelahan, ia sudah jatuh 3 kali. Bahkan ia bisa mati kalau tidak dibantu. Oleh karena itu Longinus, sang kepala pasukan, memaksa Simon dari Kirene yang kebetulan ada di situ untuk menolong Yesus. Ingat juga bahwa seorang kepala pasukan Romawi yang diberi wewenang oleh kekaisaran untuk melaksanakan eksekusi penyaliban harus memastikan bahwa sang terhukum tidak mati sebelum eksekusi dilaksanakan. Supaya Anda terbantu untuk dapat merasakan intensitas keletihan dan derita Yesus yang sesungguhnya, saya akan bacakan dengan sedikit lebih detail peristiwanya. Sebagai catatan awal, saya ingin mengatakan bahwa ada kesan yang secara umum kurang tepat mengenai tentara Romawi. Dalam visualisasi jalan salib dan di film-film, tentara Romawi sering digambarkan sebagai penganiaya Yesus yang paling bengis. Padahal para pemimpin dan rakyat Yahudilah yang bersikap paling bengis kepada Yesus. Memang para tentara Romawi itu ditugaskan untuk melakukan eksekusi, tetapi mereka tidak punya masalah dalam aspek apapun dengan Yesus. Pilatus jelas menyatakan bahwa di mata Imperium Romanum, Yesus tak punya kesalahan yang menyebabkan ia harus dihukum. Malahan semestinya Yesus dibebaskan. Para pemimpin Yahudi dan rakyat Yahudilah yang paling bersemangat menginginkan kematian Yesus. Bahkan mereka rela agar darah Yesus ditanggungkan atas diri mereka dan anak-anak mereka. Karena dengan alasan agama, secara teologis, tampaknya Yesus akan lolos dari hukuman mati, maka orang-orang Yahudi menggunakan argumen politis. Mereka mengancam akan melaporkan Pilatus kepada Kaisar dengan mengatakan bahwa jika Pilatus membebaskan Yesus yang mengaku sebagai raja orang Yahudi, maka itu berarti Pilatus menempatkan dirinya sebagai musuh Kaisar. Hal itu membuat Pilatus takut. Maka dia berkata kepada orang-orang Yahudi, "Jadi kalian ingin agar ia mati? Jadilah demikian. Tetapi darah orang benar ini tidak mencemari tanganku." Masa yang tampaknya tergila-gila pada kebengisan berteriak, "Darahnya atas kami! Darahnya kami tanggung bersama dengan anak-anak kami. Kami tidak takut akan dia. Salibkan dia, salibkan dia." Yesus memanggul salib. Mereka melepas ikatan tangan Yesus. Sebelum memberikan salib kepada Yesus, mereka mengalungkan di leher Yesus sebuah papan bertuliskan, "Yesus orang Nazaret, Raja bangsa Yahudi." Kemudian mereka menyuruh Yesus memanggul salibnya. Panjang pancang kayu salib itu tak kurang dari 4 meter. Yesus berjalan terhuyung-huyung menuruni 3 trap pretorium yang menuju lapangan. Tampak sangat jelas bahwa kondisi Yesus sangat lemah. Ia berjalan terhuyung-huyung berbebankan salib yang menindas pundaknya yang penuh dengan luka menganga. Dihambat papan inskripsi yang berayun-ayun di depannya tak henti menggores lehernya. Terantuk bebatuan dan lubang-lubang jalanan, salib bergoncang-goncang menyiksa pundak Yesus. Sementara salib yang berayun menghantam mahkota duri, membuat duri semakin dalam menancap di kepalanya. Saat Yesus melewati tempat-tempat yang disesaki banyak orang, banyak batu-batu melayang mengenainya. Sementara di tikungan, orang-orang memukulinya dengan tongkat. Yesus semakin tersengal-sengal. Keringat mengucur deras dari wajahnya, bercampur dengan darah yang menetes dari luka-luka duri di kepala. Debu melekat di wajahnya yang basah oleh keringat dan darah. Setelah sebuah gerbang yang bernama Gerbang Keadilan, Yesus mesti melewati sebuah sungai kecil dengan jembatan yang tinggi. Pancang salib yang panjang tersentak-sentak lebih keras, melewati papan-papan kayu yang tidak rata, menyebabkan kepayahan baru bagi Yesus. Sementara sungai itu menyediakan amunisi baru bagi orang-orang Yahudi, maka melayanglah batu-batu sungai menghajar martir yang malang itu. Perarakan mulai mendaki sebuah bukit yang gersang, Kalvari, sebuah jalan mendaki yang gundul tanpa tempat rindang sedikit pun. Setelah penyesahan dan keringat darah, kondisi jantung Yesus pasti sangat parah. Maka pendakian ini menyebabkan penderitaan yang luar biasa bagi Yesus.
Juga karena salib yang karena sangat panjang, pastilah sangat berat. Sebuah batu menghadang di depan Yesus, tetapi karena ia sudah sangat kepayahan, ia hanya bisa mengangkat kakinya sedikit saja. Maka Yesus pun tersandung dan jatuh pada lutut kanannya. Tetapi tangan kirinya dapat bertopang. Orang-orang bertempik sorak kegirangan. Yesus bangkit lagi, ia maju, semakin terbungkuk-bungkuk dan tersengal-sengal dalam penat dan demam. Papan yang bergoyang-goyang di depannya menghalangi pandangan. Jumbai jubah tuniknya yang panjang, yang karena Yesus berjalan dengan terbungkuk, terjuntai sampai ke tanah, menyerimpang langkah Yesus. Ia kembali tersandung dan jatuh pada kedua lututnya. Salib pun terlepas dari tangannya dan menimpa punggungnya dengan keras. Yesus mengangkat dan menaruh kembali salib di pundak kanannya. Saat ia melakukan itu, tampak dengan jelas luka yang disebabkan oleh gesekan kayu salib di pundak kanan Yesus membuka kembali luka-luka akibat penyesahan, menjadikannya hanya satu luka besar dari mana darah dan air darah merembes, menjadikan jubah tunik putih di pundak kanan Yesus seluruhnya basah oleh darah dan keringat. Melihat Yesus jatuh dengan sangat buruk, orang-orang bertepuk tangan kegirangan. Yesus memulai lagi perjalanannya, selalu dengan susah payah yang lebih besar. Agar lebih cepat, para serdadu memukuli Yesus dengan sisi pedang mereka, memaksanya untuk terus maju. Yesus melangkah lagi, tetapi kian lama kian lambat. Yesus tampak benar-benar seperti orang mabuk. Ia terhuyung-huyung sedemikian sering, membentur-bentur barisan para serdadu, tersiok-siok sepanjang jalan. Karena merasa kasihan, Longinus sang kepala pasukan, yang sebelum perjalanan salib dimulai memberi Yesus teguk air bercampur madu, memerintahkan untuk sejenak beristirahat. Tetapi kerumunan orang banyak segera mencerca sang kepala pasukan sedemikian rupa, sehingga ia memerintahkan pasukannya untuk menyerang orang-orang itu. Melihat kilatan tombak-tombak yang mengancam itu, berlarianlah para pengecut itu, tersasar susur menuruni bukit sambil berteriak-teriak. Disinilah, di antara sedikit orang yang masih tinggal, sekelompok kecil gembala muncul dari balik reruntuhan tembok. Mereka tampak terlantar, berdebu, dan compang-camping. Dengan kekuatan tatapan mereka berhasil menarik perhatian sang guru. Yesus menolehkan kepalanya, dan ia melihat mereka. Ia menatap mereka dengan tetap, seolah-olah mereka adalah wajah-wajah para malaikat. Ia tampak memuaskan dahaganya dan memperkuat dirinya dengan air mata mereka. Dan Yesus tersenyum. Perintah untuk melanjutkan perjalanan diberikan. Yesus berlalu tepat di depan para gembala, dan ia mendengar tangisan mereka yang sangat sedih. Dengan kesulitan, Yesus berusaha memalingkan kepalanya dari bawah salib yang membebaninya, dan ia tersenyum sekali lagi. Pelipur laranya, 10 wajah yang tersisa di tengah terik matahari yang membakar. Yesus mulai berjalan kembali. Setelah sekitar 10 meter, dengan tiba-tiba Yesus roboh, jatuh tertelungkup dalam debu, bukan karena terserimpang, karena saat berhenti ia telah menaikkan jubah tuniknya, tetapi karena pingsan. Yesus jatuh lurus tertelungkup. Wajahnya yang kudus jatuh membentur bebatuan yang mencolok. Yesus tetap tinggal jatuh tertelungkup dalam debu di bawah salib yang jatuh menimpanya. Jalan telah menjadi semakin menanjak. Tidak tahu lagi bagaimana Yesus akan bisa terus mendaki. Para serdadu mencoba membangkitkan Yesus, tetapi karena ia telah tampak seperti mati, para serdadu pergi melaporkannya kepada kepala pasukan. Tetapi sementara mereka melapor dan kemudian kembali, Yesus telah mulai sadar. Dengan bantuan 2 orang serdadu, yang satu mengangkat salib dan yang lain membantu sang terhukum untuk berdiri, Yesus telah kembali bersedia. Dengan bantuan 2 orang serdadu, yang satu mengangkat salib dan yang lain membantu Yesus untuk berdiri, sang terhukum telah kembali bersedia. Tetapi Yesus sungguh-sungguh telah kelelahan. Nah, baru setelah jatuh untuk ketiga kalinya inilah Yesus bertemu dengan Veronika dan para perempuan saleh yang menangisi Yesus.
Ada beberapa renungan atau refleksi jalan salib yang mendiskreditkan apa yang dilakukan para wanita ini. Seolah-olah mereka melakukan hal yang salah atau buruk sehingga Yesus menegur mereka. Pandangan atau refleksi seperti itu tidaklah tepat. Para wanita ini adalah orang-orang saleh, sekaligus murid-murid Yesus yang setia membantu karya penginjilan Yesus. Yesus tidak mengecam apa yang dilakukan para wanita itu. Ia justru sedang menghibur para wanita itu sehubungan dengan malapetaka yang akan menimpa orang-orang Israel pada tahun 70 Masehi saat pasukan Romawi menghancurkan Yerusalem dan Bait Allah. Jadi peristiwa Veronika mengusap wajah Yesus itu merupakan bagian dari peristiwa pertemuan Yesus dengan para wanita saleh dari Yerusalem di jalan menuju Golgota. Jadi itu bukan merupakan peristiwa atau stasi yang terpisah. Saya akan bacakan kisah pertemuan Yesus dengan Veronika dan para wanita saleh ini terus sampai ke peristiwa pertemuan Yesus dengan Maria dan Simon dari Kirene. Beberapa meter dari tempat Yesus memulai kembali perjalanannya, sejumlah besar perempuan saleh berdiri. Seorang lelaki tua yang kuat, yang janggut putihnya saja tampak menyembul dari mantolnya yang sangat gelap dan rapat menyelubungi diri, mengawal para wanita itu. Para wanita itu mendekati Yesus sambil menangis dan berlutut pada kaki Yesus. Di sela sengsara dan nafasnya yang tersengal, Yesus tersenyum kepada para wanita yang berbelas kasih itu dan kepada pengawal mereka yang membuka mantolnya untuk menunjukkan bahwa ia adalah Yonatan. Tetapi para tentara Romawi tidak mengizinkannya mendekat, hanya para wanita saja yang diizinkan. Veronika mengambil sehelai kain linen yang sangat putih. Sambil menangis, ia menawarkan linen itu kepada sang penebus. Yesus menerimanya. Dan karena Yesus kesulitan menggunakannya hanya dengan satu tangan, wanita yang berbelas kasih itu membantu meletakkan linen itu ke wajahnya dengan hati-hati agar tidak menyentuh mahkota duri. Yesus menekankan kain linen yang sejuk itu ke wajahnya yang malang dan menahannya di sana, seolah-olah ia merasakan suatu kelegaan yang besar. Ia kemudian menyerahkan kembali kain linen itu, dan dengan nafas terputus-putus dan hilang suara, ia berkata, "Terima kasih, Yohana. Terima kasih, Niki, Sarah, Marcella, Elisa, Lydia, Anna, Valeria, dan kamu. Tetapi jangan menangisi diriku, putri-putri Yerusalem. Tangisilah dosa-dosamu dan dosa-dosa kota ini. Tangisi anak-anakmu, karena saat ini tidak akan berlalu tanpa hukuman. Dan alangkah dahsyat hukumannya jika itu untuk ia yang tak bersalah. Maka kamu akan menangis karena mengandung, menyusui, dan karena mempunyai lebih banyak anak. Para ibu pada masa itu akan menangis karena aku berkata sesungguhnya kepadamu, beruntunglah ia yang saat itu menjadi yang pertama jatuh di bawah puing-puing. Aku memberkati kalian. Pergilah, pulang, berdoalah untukku. Selamat tinggal, Yonatan. Bawalah mereka pergi." Di tengah suara keras tangisan para wanita yang bercampur dengan suara orang-orang Yahudi yang mengutuki, Yesus berjalan lagi. Matahari membakar seperti nyala api, menyengat kepala Yesus yang tanpa pelindung dan mengalami demam. Menyengat jubah tuniknya yang melekat tepat di atas luka-luka penyesalan. Belum lagi rasa haus yang semakin bertambah. Tetapi Yesus tidak pernah mengeluh. Ia tetap diam. Ia kini hanya bisa berjalan dengan menyeret kakinya. Ia berjalan terhuyung-huyung. Sekali lagi menabrak satu barisan serdadu, kemudian barisan yang lain. Ia berjalan dengan lebih terbungkuk-bungkuk dari sebelumnya, dan seperti selalu akan jatuh.
Demi mempercepat perjalanan dan untuk menjaga agar Yesus tidak jatuh, para serdadu mengikat pinggang Yesus, memegangi kedua ujung talinya, dan menyeretnya ke kanan dan ke kiri. Tetapi itu hanya sedikit gunanya dan kurang melegakan, karena Yesus terus-menerus terhuyung-huyung, dan tali itu sendiri menyayat pinggang Yesus di mana terdapat banyak sekali luka. Darah kembali keluar dan membuat jubah tunik Yesus menjadi berwarna merah muda di bagian pinggang. Setelah berjalan mengitari bukit, arahkan kembali tepat di depan menghadap jalan menanjak yang semula. Disitulah Maria beserta Yohanes berada. Maria bersandar pada tumbuh-tumbuhan di lereng yang sedikit saja dilapisi rerumputan yang pendek dan jarang itu. Ia berdiri kelelahan, terengah-engah dan pucat seperti orang mati di dalam pakaiannya yang berwarna biru gelap nyaris hitam. Yohanes melihat kepadanya dengan rasa kasihan yang sedih. Di wajah Yohanes sendiri pun tidak tersisa rona. Yohanes tampak pucat, dengan mata yang terbuka lebar kelelahan, dan pipinya cekung seperti sedang menderita suatu penyakit. Para wanita yang lain, Maria dan Marta, saudari Lazarus, Maria Alfeus, Maria Zebedeus, Susana dari Kana, dan beberapa wanita lain, semuanya berada di tengah jalan untuk melihat apakah penyelamat sudah datang. Dan ketika mereka melihat Longinus sang kepala pasukan tiba, mereka cepat-cepat berlari memberitahu Maria. Dan Maria dengan ditopang Yohanes di siku tangannya beranjak dari sisi lereng bukit dengan keagungan di dalam kesedihannya, dan menempatkan dirinya dengan serta-merta di tengah jalan. Ia sedikit bergeser ke samping hanya pada saat kedatangan Longinus yang dari atas kuda hitamnya menatap wanita yang pucat itu dan pendampingnya yang berambut pirang dan pucat, dan Longinus menggelengkan kepalanya ketika ia berlalu dengan diikuti 11 prajurit berkuda. Maria mencoba menembus barikade prajurit yang berjalan berbaris, yang karena kepanasan dan sedang bergegas, mendesak Maria mundur dengan tombak mereka. Lebih-lebih lagi karena batu-batu dilemparkan oleh orang-orang Yahudi sebagai protes terhadap belas kasihan sebanyak itu. Orang-orang Yahudi kembali mengutuki karena penghentian yang disebabkan oleh kehadiran wanita-wanita saleh itu. Dan mereka berkata, "Cepat, besok hari Paskah. Semuanya harus selesai sebelum petang. Kalian adalah kaki tangan yang menghina Taurat kami. Panindas, matilah para penjajah dan matilah Mesias mereka. Mereka mencintainya. Lihat betapa mereka mencintainya. Silakan ambil saja dia. Bawalah dia ke kota abadimu yang terkutuk. Kami menyerahkannya kepadamu. Kami tidak menginginkannya. Biarlah orang-orang bejat bersama-sama dengan orang-orang bejat, dan kaum kusta bersama dengan orang-orang kusta." Longinus mulai menjadi lelah dan diikuti 10 pelempar tombak. Ia menghamburkan kudanya kepada segerombolan kawanan yang penuh caci maki itu, dan yang segera berlarian untuk kedua kalinya. Dan ketika ia melakukan hal itu, ia melihat seorang laki-laki dengan gerobak kecil yang ditarik seekor keledai yang dipenuhi sayuran. Di atas gerobak itu, 2 anak kecil sambil berbaring di atas tumpukan hijau sayuran, melihat dan menertawakan orang-orang Yudea yang berlarian itu. Sebaliknya, laki-laki itu yang berumur sekitar 40-50 tahun, sambil berdiri di dekat keledai kecilnya yang ketakutan dan berusaha mundur, melihat dengan penuh perhatian pada arak-arakan itu. Longinus menatap orang itu dari atas sampai ke bawah. Ia berpikir bahwa laki-laki ini dapat bermanfaat, dan ia berkata kepadanya dengan suara memerintah, "Laki-laki, ke sini!" Orang laki-laki dari Kirene itu berpura-pura tidak mendengar. Tetapi Longinus tidak bisa diremehkan. Ia mengulangi perintahnya sedemikian rupa, sehingga orang itu melemparkan kekang gerobaknya kepada anak-anaknya dan datang mendekat kepada kepala pasukan itu. "Apakah engkau melihat orang itu?" tanya Longinus. Ketika Longinus berbalik untuk menunjukkan Yesus kepada Simon dari Kirene, ia melihat Maria sedang memohon kepada serdadu supaya diperbolehkan mendekat. Longinus merasa kasihan kepada Maria dan ia berteriak, "Biarkan wanita itu mendekat." Lalu Longinus mulai berbicara kembali kepada Simon dari Kirene. Ia tidak dapat maju lebih jauh lagi dengan keadaannya yang seperti itu. "Kamu seorang yang kuat,"
Ambillah salibnya, gantikan dia, dan bawalah sampai ke puncak ini. Aku tidak bisa, aku punya keledai, ia sangat bengal, anak-anak itu tidak dapat mengendalikannya, kata Simon dari Kirene. Tetapi Longinus berkata, pergilah jika engkau ingin kehilangan keledaimu dan dihukum cambuk 20 kali. Simon dari Kirene tidak berani lagi bereaksi. Ia berteriak kepada anak-anaknya, pulanglah dan cepatlah, katakan aku segera datang. Dan ia pergi kepada Yesus. Simon dari Kirene sampai kepada Yesus tepat pada saat Yesus berbalik kepada ibunya yang baru sekarang dapat dilihatnya sedang datang kepadanya. Karena Yesus hanya bisa maju dengan sangat terbungkuk dan dengan kedua matanya yang nyaris tertutup, seolah-olah ia buta. Dan ia berteriak, "Ibu!" Maria menekan tangannya ke dadanya, seolah-olah hatinya telah tertusuk, dan ia sedikit terhuyung. Tetapi ia segera menguasai diri dan mempercepat langkahnya. Dan ketika ia menuju kepada anaknya yang menderita dengan tangan terentang, ia berseru, "Anak!" Rintihan itu membelah udara dan membelah hati orang yang tidak berhati seperti serigala. Kata-kata yang menghancurkan hati, kata-kata yang penuh kesedihan. Rasa kasihan bahkan tampak di antara orang-orang Romawi. Mereka yang adalah tentara, yang terbiasa dengan pembantaian, dan yang tubuhnya ditandai dengan bekas-bekas luka. Tetapi kata ibu dan anak selalu sama bagi sekali lagi siapa saja yang tidak berhati lebih bengis daripada serigala. Kata-kata ibu dan anak selalu dimengerti di mana saja dan membangkitkan gelombang rasa belas kasihan di mana saja. Orang Kirene itu merasa belas kasihan yang sedemikian itu pula. Dan ketika ia melihat bahwa Maria tidak dapat merangkul anaknya karena terhalang oleh salib, dan bahwa setelah merentangkan tangannya, Maria membiarkan tangannya jatuh, mengakui bahwa ia tidak dapat memeluk Yesus. Dan Maria di tengah segala cercaan dan penghinaan, ia hanya dapat melihat kepada Yesus putranya sambil berusaha tersenyum dengan senyum kemartiran untuk meneguhkan putranya. Sementara itu bibirnya sendiri gemetar meneguk air mata. Sementara Yesus sambil memalingkan kepalanya di bawah kuk salib itu, berusaha membalas senyum Maria dan mengirim sebuah ciuman dengan bibirnya yang terluka dan robek oleh pukulan dan demam. Menyaksikan semua itu di hadapannya, Simon dari Kirene mengambil salib Yesus, dan ia melakukannya dengan kelemah lembutan seorang ayah. Dan ia menjaga supaya salib itu tidak menyodok mahkota duri dan tidak menggesek luka di pundak Yesus. Maria hanya dapat memandangi Yesus. Mereka adalah dua luka yang saling terjalin, dua cinta yang saling berbicara, dua kemalangan yang saling berbelas kasih melalui mata yang seorang dengan mata yang dibasahi air mata, yang seorang dengan mata yang diselubungi kesengsaraan berat. Di bawah tekanan gelombang orang-orang yang sangat marah, perarakan berjalan kembali, memisahkan Yesus dari Maria, mendesak Bunda Maria ke dinding bukit hanya untuk dicerca oleh semua orang. Setelah sampai di puncak Golgota, urutan peristiwanya sama dengan stasi Jalan Salib yang biasa kita ikuti. Walaupun demikian tetap ada beberapa kisah detail yang membedakan. Dalam buku itu tidak dikisahkan bahwa para serdadu yang melepas dengan paksa jubah Yesus, melainkan bahwa Yesus sendirilah yang melepasnya dengan perlahan dan hati-hati karena luka yang menempel dengan jubahnya itu. Yesus melepas jubahnya untuk diganti dengan kain kaum hukuman. Kain yang kasar untuk kaum terhukum itu mesti diikatkan pada pinggang mereka untuk menutupi ketelanjangan. Tetapi saat itu Bunda Maria sudah mengantisipasi hal itu. Ia memberikan kain putih yang panjang yang ia simpan di balik kerudungnya kepada Yohanes untuk disampaikan kepada Longinus, sang kepala pasukan, yang kemudian memberikannya kepada Yesus. Jadi tidak seperti banyak dikisahkan dalam narasi Jalan Salib, pakaian Yesus tidak dilepas oleh para serdadu dengan paksa, tetapi Yesus sendirilah yang melepas jubahnya dengan perlahan-lahan, karena jubah yang menempel pada luka-luka itu menimbulkan rasa pedih pada saat dilepaskan. Stasi-stasi berikutnya setelah itu sama seperti yang biasa kita pakai. Yesus dipaku di kayu salib, kemudian Yesus wafat,
Yesus diturunkan dari salib, dan Yesus dimakamkan. Jadi kalau kita urutkan ulang stasi jalan salib yang tampaknya lebih sesuai secara kronologis, urutannya akan demikian. Stasi pertama, Yesus dihukum mati. Stasi kedua, Yesus memanggul salib. Stasi ketiga, Yesus jatuh untuk pertama kalinya. Stasi keempat, Yesus jatuh untuk kedua kalinya. Nah, setelah itu sebenarnya ada peristiwa ketika Yesus bertemu dengan para gembala yang berkumpul di salah satu sudut jalan. Tapi karena secara umum tidak ada literatur atau tradisi mengenai kisah Yesus bertemu dengan para gembala dalam perjalanannya ke Golgota, maka stasi itu bisa dilompati ke stasi berikutnya, ke stasi kelima, di mana Yesus jatuh untuk ketiga kalinya. Lalu stasi ke-6, Yesus bertemu dengan Veronika dan para wanita saleh. Stasi ke-7, Yesus bertemu dengan ibunya Maria dan Simon dari Kirene. Stasi ke-8, pakaian Yesus ditanggalkan. Stasi ke-9, Yesus disalibkan. Stasi ke-10, Yesus wafat. Stasi ke-11, Yesus diturunkan dari salib dan jenazahnya diterima dalam pangkuan Maria. Stasi ke-12, Yesus dimakamkan. Jadi semuanya ada 12 stasi. Nah, saya kira lebih masuk akal urutan peristiwa yang ditulis dalam buku Maria Valtorta ini. Sekali lagi, ide utamanya adalah bahwa Yesus sudah sungguh sangat kelam, ia sudah jatuh 3 kali saat memikul salib sendirian, bahkan pada kejatuhan yang ketiga, ia jatuh karena pingsan, sehingga Longinus, sang kepala pasukan, sampai perlu memaksa Simon dari Kirene untuk membantu Yesus. Dengan urutan yang seperti itu, tidak muncul kejanggalan-kejanggalan seperti yang tadi saya ungkapkan di awal. Demikian juga tidak ada keraguan secara teologis tentang siapakah yang lebih berjasa memikul salib dosa-dosa dunia, Yesuskah atau Simon dari Kirene. Jadi maksud saya ketika tadi di awal video saya mengatakan bahwa saya merasa kurang berterima dengan urutan stasi jalan salib yang sekarang kita pakai, itu adalah semata-mata karena saya melihat penempatan stasi Simon dari Kirene menolong Yesus memikul salib yang secara tergesa-gesa diletakkan segera setelah Yesus jatuh untuk yang pertama kalinya itu, mereduksi secara kuantitatif dan kualitatif penderitaan Yesus, dan dalam tanda kutip merampas porsi Yesus sebagai Tuhan Sang Penebus dosa dunia. Sekali lagi, ini bukanlah masalah dogmatikal, jadi saya pikir akan sangat bermanfaat jika kita mengikuti kronologi atau alur drama yang lebih masuk akal. Intensitas pengorbanan, perjuangan, penderitaan, dan keletihan Yesus yang sesungguhnya akan dapat lebih kita rasakan jika kronologi peristiwanya juga urut. Dengan begitu, umat pun terbantu untuk dapat memiliki apresiasi yang lebih baik terhadap pengorbanan cinta Tuhan kita Yesus Kristus. Dan yang tak kalah penting ialah, dengan kronologi yang benar itu, kita akan bisa dengan yakin berkata bahwa Yesuslah yang sepanjang jalan memikul salib dosa-dosa dunia, dan bukan Simon dari Kirene. Sudah menjadi kehendak Allah agar Simon dari Kirene diperkenankan menolong Tuhan Yesus memikul salib, agar hal itu menjadi contoh bagi kita bahwa jika kita mau turut menanggung kesusahan orang lain, hal itu sama dengan kita sedang diangkat dan dipanggil Allah untuk turut menjadi bagian dari perwujudan karya penebusan dunia yang dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita semua dicintai, ditebus, diampuni, disembuhkan, dipulihkan, dilahirkan kembali sebagai anak-anak Allah, dan diberkati dalam nama Yehova Allah kita, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Yehova yang satu yang ada dahulu, sekarang, dan yang akan datang. Baruch haba b'shem Adonai, Yesu akan.